kejadian banjir di Lima desa warga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Terkait dengan narkoba. Pada kesempatan rilis kasus kali ini, saya akan menceritakan sedikit kronologis yang terjadi peredaran di wilayah Kecamatan Tempe. Pada hari Sabtu tanggal 13 kira pukul 12, sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Andi Petarani. Kemudian anggota Polres Sat Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan benar bahwa informasi tersebut di sekitar Alfamidi. Pada seseorang dilakukan penggeledahan, ada padanya diduga sabu-sabu berbentuk kristal bening 1 saset. Itu jam 12.00. Kemudian dikembangkan lagi pada saat itu juga sehingga terdapat nama lain. Jadi yang pertama adalah yang ditangkap yang di Alfamidi, kemudian dikembangkan menjadi di Jalan Bangau. Ada padanya yaitu 1 saset, kemudian Pirex, kemudian saset bekas pakai dan bong untuk menghisap kristal bening yang diduga sabu-sabu ini. Kemudian dari pukul 13.30 pada hari itu juga dikembangkan lagi kasus ini, beli di mana dan dari siapa. Kemudian didapatlah informasi bahwa ini beli dari saudara. Pada saat itu juga tim bergerak di Jalan Andi Tanjung, saudara yang ada di rumahnya langsung dilakukan penggerebekan, pemeriksaan terhadap kamarnya, yaitu di TKP yang ketiga ini. Didapatlah istilah di sini adalah 1 bal, yaitu 1 saset dalam jumlah besar yang bisa dibagi-bagi ke saset-saset kecil untuk dijual dalam jumlah-jumlah kecil atau partai-partai kecil. Kemudian ada uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000, kemudian timbangan, dompet, dan sebagainya. Dan secara kebetulan suami dari ini adalah DPO Polres Wajo yang masih melarikan diri sampai sekarang. Jadi urutannya dari TKP 1, TKP 2, dan TKP 3. Pas di TKP 3 ini suaminya adalah DPO. Sampai sekarang masih dicari, belum ketemu. Tetap kami terbitkan DPO sampai yang bersangkutan ketemu. Kami masih kembangkan lagi dari mana mendapatkan barang-barang terlarang ini, apakah dari Sidrap, apakah dari Makassar, atau dari tempat lain.
Suami istri ini secara bersama-sama melakukan jual beli, itu diperintahkan oleh suaminya untuk memberikan yang diduga narkoba kepada pembeli, sedangkan suaminya DPO itu yang mengatur siapa yang membeli dan berkomunikasi dengan siapa. Kepada para tersangka ini kami sangkakan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling sedikit 6 tahun sampai dengan 20 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Saya kira itu rilis hari ini, manakala ada pengembangan baru dari kasus ini dan lebih besar dan lebih banyak lagi, baik tersangkanya, jumlah barang buktinya, maupun yang terlibat di dalamnya akan kami rilis kembali. Saya kira itu, manakala ada pertanyaan silakan. Pak, antara ketiga pelaku ada hubungannya? Antara ketiga pelaku tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara penjual dan pembeli saja. Namun saudara TKP ketiga yang barang buktinya paling banyak diduga sebagai pengedar atau penjual, dan suaminya juga hal yang sama sudah di DPO-kan, namun sampai sekarang masih melarikan diri. Jadi posisinya sudah di DPO terlebih dahulu dan baru ada penangkapan terhadap istrinya. Yang lain? Izin Pak, ada berapa tersangka yang diamankan untuk saat ini Pak? Untuk saat ini ada 3 tersangka dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan hasil pengembangan lainnya ada tersangka-tersangka lainnya. Barang bukti yang Untuk barang bukti di TKP pertama 1 saset kristal bening yang diduga sabu, kemudian di TKP kedua yaitu 1 saset ditambah sisa dari saset penggunaan dan pirek serta bongnya. Kemudian yang terakhir adalah 1 saset besar atau 1 bal, kemudian alat timbangan, korek api, dompet, dan uang hasil penjualan. Kalau di total berapa beratnya semua Pak? Kalau di total kurang lebih 21 gram. mereka yang ditangkap ini Pak sebagai pengedar atau apa? Kalau untuk TKP 1 dan 2 sebagai pengguna, karena belum ada indikasi yang bersangkutan menjual kepada pihak lain. Namun untuk TKP yang ketiga diduga sebagai pengedar karena sudah menjual dan ada uang hasil penjualannya. Ini menurut yang bersangkutan saudari 200.000 satu paket. Sudah berapa tahun beroperasi Pak? Kurang lebih 1 tahun sudah melakukan penjualan jenis narkoba yang diawali dari suaminya yang sekarang DPO. Nah, ketiganya ini Pak pasal yang ditangkap. Ya, pasal yang disangkakan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling sedikit 6 tahun sampai dengan 20 tahun. Inisial suaminya Bang yang DPO? Inisial. Ya, saya kasih tahu ya, misalnya di manakala rekan-rekan media ada menjumpai, silakan nanti Pak Kasat yang menyelesaikan. Jadi ketiganya ini ada hubungan dari pemasok pengedar kemudian ke bandar ya? Ya, dari ketiganya ada hubungan dari pemakai, kemudian penjual, kemudian yang benar-benar dalam partai besar karena sudah menyiapkan saset-saset kecil dalam jumlah yang banyak dengan 1 saset dijual Rp200.000. Nominal uangnya sudah terbukti positif yang menggunakan atau cuma 2 orang yang positif dan sudah 3-tiganya positif hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik. nominal uangnya tadi berapa Pak? Nominal uangnya 200.000 hasil penjualan 1 saset. Oh, yang didapat Pak ya? Iya. sejak kapan DPO ini? Dari bulan Januari kemarin sudah kami DPO-kan karena kasusnya dari 2020.
Baik, saya kira itu. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Salam sehat, tetap semangat dan tetap selamat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah warga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan.